Indonesia 1%, Vietnam 2,2%, Singapura 3%. Di atas kertas jawabannya terasa selesai sebelum dimulai. Yang kecil terlihat tertinggal, yang besar terlihat unggul. Tapi dalam strategi militer, angka seperti ini seringkali bukan jawaban. Karena 3 angka ini sebenarnya bukan soal siapa paling kuat, tapi tentang 3 cara berbeda dalam menghadapi perang yang sama. Satu kawasan, 3 cara berpikir. Jika dilihat lebih dalam, Indonesia, Vietnam, dan Singapura tidak sedang bermain di permainan yang sama. Indonesia bermain di permainan luas wilayah, Vietnam bermain di permainan menahan musuh, Singapura bermain di permainan menghancurkan sebelum terjadi. Ini bukan perbedaan kecil, ini adalah 3 filosofi militer yang benar-benar berbeda, dan dari sinilah angka 1%, 2,2%, dan 3% mulai punya makna yang jauh lebih dalam. Indonesia membeli waktu dan ruang. Dengan sekitar 10 hingga 11 miliar dolar, Indonesia tidak mencoba menjadi yang paling mematikan dalam satu titik. Indonesia membeli 2 hal yang sangat mahal dalam perang modern, waktu dan ruang. Dengan wilayah luas, banyak pangkalan, dan kekuatan yang tersebar, Indonesia tidak mudah dilumpuhkan dalam satu serangan. Artinya, strategi Indonesia bukan untuk menang cepat, tapi untuk memastikan tidak kalah cepat. Dan dalam banyak skenario perang modern, itu justru lebih penting. Vietnam membeli ketakutan. Dengan anggaran yang lebih kecil, Vietnam tidak punya kemewahan untuk menyebar. Mereka fokus. Sekitar 9 hingga 10 miliar dolar diarahkan untuk satu tujuan utama, membuat siapapun yang masuk tidak yakin bisa keluar. Vietnam membeli ketakutan. Melalui rudal pesisir, kapal selam, dan pertahanan laut, mereka menciptakan zona di mana setiap langkah musuh menjadi risiko besar. Ini bukan tentang menang perang, ini tentang membuat perang menjadi pilihan yang terlalu mahal. Singapura membeli kepastian. Dengan sekitar 15 miliar dolar, Singapura tidak bermain di 2 permainan tadi. Mereka tidak membeli waktu, mereka tidak membeli ketakutan, mereka membeli kepastian. Setiap investasi diarahkan untuk satu hal. Jika konflik terjadi, mereka harus tahu lebih cepat, melihat lebih dulu, dan menyerang lebih presisi. Dari udara hingga sistem jaringan, semuanya dibangun untuk memastikan satu keunggulan. Pertempuran selesai sebelum lawan sempat bereaksi. Perbandingan yang sebenarnya. Sekarang kita bandingkan secara langsung. Indonesia kuat dalam bertahan lama, Vietnam kuat dalam menolak masuk, Singapura kuat dalam menghentikan sejak awal. Ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal siapa lebih cocok di skenario tertentu. Dalam perang luas, Indonesia sulit dijatuhkan cepat. Dalam konflik laut terbatas, Vietnam sangat berbahaya. Dalam perang cepat dan presisi, Singapura bisa unggul sejak awal. Kelemahan yang jarang dibahas. Setiap kekuatan punya titik rawan. Indonesia berisiko terlalu menyebar. Vietnam berisiko kurang fleksibel di luar wilayahnya. Singapura berisiko pada keterbatasan ruang dan jumlah. Dan disinilah menariknya. Tidak ada yang benar-benar dominan di semua kondisi. Siapa paling unggul? Jika dipaksa menjawab, hasilnya selalu tergantung konteks. Teknologi, Singapura unggul. Efisiensi pertahanan wilayah, Vietnam sangat efektif. Daya tahan dan fleksibilitas, Indonesia memiliki kedalaman. 3 negara ini seperti 3 puzzle berbeda, dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan yang lain. Permainan yang sebenarnya, yang sedang terjadi di Asia Tenggara bukan perlombaan angka, melainkan perlombaan cara berpikir. Bagaimana mengubah anggaran menjadi efek strategis? Indonesia bermain panjang, Vietnam bermain tajam, Singapura bermain presisi, dan ketiganya sama-sama berbahaya dengan caranya masing-masing. Jadi 1% bukan berarti lemah, 2,2% bukan berarti unggul,
3% bukan jaminan dominasi, karena pada akhirnya kekuatan militer tidak ditentukan oleh seberapa besar yang dibelanjakan, tetapi oleh apa yang sebenarnya dibeli dengan uang itu. Dan ketika tiga negara ini membeli hal yang berbeda, maka yang kita lihat bukan sekadar perbedaan angka, melainkan tiga wajah berbeda dari kekuatan militer modern di Asia Tenggara.